kita belajar dari Akmil bukan soal militeristiknya, tapi ada nilai penting yang juga berlaku di dalam dunia kehidupan swasta, soal disiplin, ya, tepat waktu seperti tadi olahraga. Saya tadi tes tadi kan olahraganya kan lihat tuh bedanya. Kalau teman-teman militer dan Polri biasanya on time jam 5.30 Tadi kan begitu musik mulai baru tadinya sedikit baru rame. Nah, kita mau merubah pola itu selama seminggu ini supaya mereka bisa tepat waktu. Supaya nanti di waktu dia di tempat kerja masing-masing ketika membuat rapat jam misalnya 9. Ya betul-betul jam 9. Undangan semua datang jam 9 ya mulai. Jangan mundur lagi. Ada di daerah saya tahu ya acaranya dimulai undangan jam 8 dimulai jam 12. Saya pernah waktu saya Kapolda dulu. Jam 12 dimulai. Nah, ini kan nggak bagus secara seperti itu. Kebersihan. Ya, di lingkungan Akmil ini kan militer ini kan salah satunya selalu bersih ya, di kurve. Nah, sama kita juga harus bersih toilet, tempat makan, kemudian di kamar masing-masing selesai ninggalkan harus dirapikan kembali. Nah, itu untuk mendidik kembali juga, merefresh kembali. Jadi banyak, dan itu jangan salah, di dunia swasta pun sekarang ini materi-materi untuk pegawai juga, materi tentang kedisiplinan, sharp time, jadi on time pada waktu kegiatan, kemudian kebersihan, itu semua itu menjadi materi pelajaran penting ya di dunia swasta. Nah, apalagi di birokrasi seperti ini. Nah, kemudian rekan-rekan saya menyampaikan juga tadi mengenai pentingnya retreat ini. Di antaranya retreat ini paling penting sekali adalah bagaimana kita memiliki ada semacam forum bagi seluruh kepala daerah untuk saling kenal satu sama lain. Tadi pagi saya melihat sudah ada yang bagus. Itu yang saya harapkan. Ada kepala daerah di Sultra, ya, Pak Andi, itu dia kumpulkan para bupati wali kota sambil santai mereka duduk di sana di lapangan rumput ngobrol-ngobrol. Nah, sambil kalian kenal satu sama lain. Nah, saya sampaikan di sini ada 5 ruangan tuh. 5 ruangan yang dipakai untuk diskusi kelompok untuk Lemanas, nanti kosong setelah 2 hari. Nah, silakan pakai bergantian. Yang nggak melaksanakan nanti saya dengan Pak Bima cek nanti ada yang nggak ngerjakan. Saya maunya gubernur kumpulin bupati wali kotanya karena belum tentu saling kenal antara mereka. Dan udah mulai bicara dikit tentang mau apa kita daerah kita gitu. Ya. Karena saya selama 5 tahun Mendagri saya juga pernah datang ke beberapa wilayah yang setahun 2 tahun nggak pernah ada rapat bupati wali kota ya yang dipimpin oleh gubernur nggak ada rapat. Jadi datang rapat tuh pada waktu saya datang aja. Saya nggak bisa bayangkan gimana koordinasinya, jalan sendiri-sendiri. Nah, ini saya harusnya rapat tingkat provinsi itu paling enggak lah 3 bulan 4 bulan sekali mengevaluasi apa yang sudah dikerjakan, apa yang kurang, saling bantu gitu. Nah, ini ada 5 ruangan, nanti saya dengan Pak Wamen nanti akan cek ya, dan akan dorong silakan yang dari Aceh kumpul tuh semua dengan gubernurnya, silakan yang Sumatera Utara Pak Bobi dengan seluruh bupati wali kotanya, Pak Haris dengan Jambi, Sumatera Barat kumpul lah ya, entah ngobrol-ngobrol ngopi-ngopi aja nggak apa-apa, yang penting kenal gitu. Inilah momentumnya. Kalau sudah kembali daerah masing-masing udah sibuk sendiri-sendiri dengan berbagai persoalan sendiri-sendiri. Itu yang saya sampaikan. Samping nanti akan ketemu para menteri di Silemanas ya. Diskusinya kelompok biar menarik supaya nggak ngantuk gitu. Nanti itu kelompok nanti akan saling bertanya, saling nyampaikan pendapat. Nah, itu bagus ya, interaktif. Nah, yang berikut lagi tadi saya sampaikan mengenai pengelolaan APBD. Karena pengelolaan APBD di mata saya juga banyak yang tidak efisien. Ya, yang dipikirin hanya belanja aja. Bagaimana ngabisin belanja? Akibatnya apa? Program-programnya banyak yang nggak efisien. Perjalanan dinas, rapat-rapat yang nggak perlu, yang sebetulnya cukup dengan dilakukan Zoom, ya itu harapan cukup sekali dibikin 4 kali. Nah, itu tadi saya sudah sampaikan. Hari ini saya akan mengeluarkan surat edaran ya,
kepada seluruh daerah item apa saja yang harus dilakukan efisiensi dan caranya bagaimana, dan kami akan monitor melalui sistem kami daerah mana, dan setelah itu ditembuskan kepada Mendagri apa saja yang diefisiensikan ya, dan tapi intinya yang utama, kegiatan utamanya tetap berjalan, target-target harus tetap tercapai, jangan sampai kemudian mereka membuat efisiensi yang sembarangan yang kemudian malah nggak nyampe target. Ada daerah-daerah yang saya sudah disampaikan yang bisa silpanya, sisa lebih penggunaan anggarannya tahunannya bisa sampai ada yang 5 triliun. Artinya nggak digunakan untuk kepentingan rakyat. Tadi saya sampaikan. Dan kepala daerah saya minta berpikir jangan hanya mikirin ngabisin belanja, bagaimana cari pendapatannya. Di antaranya lah mempermudah kemudahan berusaha untuk para swasta. Swasta ini bukan hanya asing ya, swasta dalam negeri, UMKM itu dipermudah, jangan dipersulit. Kalau swastanya hidup, maka baru nanti akan memberikan retribusi pajak kepada daerah untuk menjadi PAD. Kalau PAD-nya tinggi, maka daerah bisa membuat program apa aja. Kalau PAD-nya rendah, transfer pusatnya tinggi, habis buat belanja pegawai, daerah ini nggak akan pernah maju. Saya sampaikan seperti itu. Nah, efisiensi juga karena ada 1.300 triliun daerah ini ya, maka harus tepat sasaran dan kami akan awasi. Kemudian yang saya sampaikan lagi adalah mengenai masalah masalah kebersihan. Ini Bapak Presiden berkali-kali menyampaikan kepada saya, kebersihan kita itulah indikator budaya bangsa kita. Jadi bukan hanya kebersihan dalam arti pengelolaan sampah, ya, itu harus sampah. Jangan autopilot. Ada daerah yang bagus punya ide dan punya terobosan yang sudah dilaksanakan. Saya nggak mau sebutkan lah ya. Tapi ada juga yang daerah itu autopilot. Pemimpinnya nggak peduli kepada kebersihan sampah dan lain-lain. Akibatnya merusak lingkungan. Kemudian yang punya lautnya hancur, ikan-ikannya mati karena makan plastik ya. Nah, ini juga saya minta dijadikan program penting, ditambah dengan spesifik Bapak Presiden menyampaikan untuk perbaikan kebersihan toilet-toilet di ruang-ruang publik, bandara, dermaga, terminal, di mall, ya, di mana-mana di ruang publik itu, sekolah, kantor harus bersih, standarnya kering dan tidak berbau, itu standarnya. Nanti saya minta kepada daerah mengerjakan itu.